Halo, jumpa lagi dengan pembelajaran IPA kali ini. Pembelajaran IPA kali ini masih membahas tentang lapisan bumi, di mana untuk pembelajaran kali ini kita membahas tentang lapisan litosfer dan hidrosfer. Berdasarkan penelitian, para ahli menyusun teori tentang struktur bumi. Bumi dibagi menjadi 3 lapisan besar, inti bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. Inti bumi adalah lapisan paling dalam, di mana penyusun utamanya 90% besi dan 8%-nya nikel, terbagi menjadi 2 lapisan, inti luar dan inti dalam. Mantel bumi terdiri dari 3 lapisan, yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Litosfer adalah lapisan terluar mantel bumi, disebut juga lempeng tektonik, tebalnya sekitar 50-100 km, didominasi batuan dan mineral, tersusun oleh 2 lapisan utama, lapisan silikat aluminium dan lapisan silikat magnesium. Astenosfer, lapisan di bawah litosfer, tebalnya sekitar 100-400 km, wujudnya agak kental, batuan lebih panas daripada lapisan di sekitarnya, memiliki titik lebur lebih tinggi daripada litosfer. Pada lapisan ini sering terjadi pembentukan magma induk dan sintesis batuan, serta pembentukan mineral. Lapisan mesosfer, lapisan di bawah astenosfer, tebalnya sekitar 2400-2750 km, berwujud padat. Terdapat lapisan transisi pada perbatasan dengan inti bumi yang disebut Gutenberg-Richard discontinuity layers pada kedalaman 2898 km. Pada lapisan transisi terjadi penurunan gelombang primer dari 13 km per jam menjadi 8 km per jam. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan bagian terluar dari bumi. Dibedakan menjadi 2, kerak benua dengan tebal 20-50 km dan kerak samudra dengan tebal 10-12 km. Lapisan kerak bumi. Wujud lapisan kerak bumi berupa material padat, di mana unsur utama pembentuk kerak bumi antara lain oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Kerak bumi dibagi menjadi 2 sublapisan. Yang pertama lapisan granitis, yang kedua lapisan basaltis. Lapisan granitis terletak di bagian terluar bumi, tebal 10-15 km, didominasi granit, ditemukan di daratan. Di dasar laut umumnya tidak ditemukan. Sedangkan untuk lapisan basaltis terletak di dalam lapisan granitis, tebal 30-50 km, tersusun dari materi basal yang bersifat basa dengan kerapatan lebih besar dan berwarna lebih gelap dari lapisan granitis. Batuan penyusun kerak bumi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama batuan beku, yang kedua batuan sedimen, dan yang ketiga batuan metamorf. Batuan beku. Batuan beku terjadi karena pembekuan magma, dibedakan menjadi 3. Yang pertama batuan plutonis atau batuan beku dalam, di mana magma membeku sebelum mencapai permukaan bumi. Yang kedua batuan akstruksi atau batuan vulkanis atau batuan beku luar, di mana magma membeku setelah mencapai permukaan bumi. Yang ketiga, batuan beku korok, di mana proses penyusupan magma pada celah-celah litosfer bagian atas kemudian membeku. Contoh dari batuan beku dalam: syenit, granit, diorit, dan gabbro. Contoh batuan beku luar: obsidian, liparit,
trachyte, dan basal. Contoh batuan beku korok, porfir granit, dan porfir diorit. Batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk akibat peristiwa erosi atau pengikisan yang mengendap di suatu tempat. Berdasarkan tenaga yang mengangkut hasil pelapukan dan erosi, dibagi menjadi sedimen akuatis, sedimen aelos atau airis, dan sedimen glasial. Sedangkan berdasarkan cara pengendapannya, dibagi menjadi batuan sedimen klastis, batuan sedimen kimia, dan batuan sedimen organik. Batuan sedimen akuatis terbentuk karena sedimen diangkut oleh tenaga air. Contohnya gosong pasir, floodplain, natural lift, alluvial fan, dan delta. Batuan sedimen airis terbentuk karena diendapkan oleh tenaga angin. Contohnya tanah los, Sundance, dan Serir. Batuan sedimen glasial terbentuk karena diendapkan oleh gletser. Contohnya Morena dan Drumlin. Batuan sedimen klastis merupakan batuan yang berasal dari pecahan batuan atau kerangka organisme yang mati. Contohnya konglomerat dan breksi. Batuan sedimen kimia merupakan batuan yang terbentuk melalui peristiwa kimia. Contohnya stalaktit dan stalagmit yang biasa ditemukan di dalam gua. Stalaktit adalah batuan yang berada di atas gua, sedangkan stalagmit adalah batuan yang berada di bagian bawah gua. Batuan sedimen organik yaitu batuan yang terbentuk karena sisa-sisa makhluk hidup yang mengalami pengendapan di tempat tertentu. Contohnya batu gambut, batu bara, dan karang laut. Batuan metamorf dikenal juga dengan sebutan batuan malihan, merupakan batuan yang berasal dari batuan beku maupun batuan sedimen yang telah mengalami perubahan baik secara fisik maupun kimia. Perubahan bisa disebabkan karena pengaruh suhu, tekanan, dan aliran panas. Contohnya batu pualam dan batu sabak. Teori tektonik lempeng dicetuskan oleh Dan Mackenzie dan Robert Parker pada tahun 1967. Di dalam teorinya mereka mengatakan gerak bumi bersama litosfer mengapung di atas lapisan astenosfer dan dianggap satu lempeng yang berhubungan. Adanya aliran konveksi yang keluar di mid-oceanic ridge mengakibatkan lempeng menyebar di kedua sisinya, sehingga menambah materi kerak bumi. Pada bagian lain, masuk kembali ke lapisan dalam dan melebur ke dalam astenosfer. Daerah tempat masuknya lempeng tektonik merupakan daerah patahan atau dikenal dengan istilah transform fault yang ditandai oleh deretan palung laut dan pulau vulkanis. Lempeng tektonik selalu bergerak. Berdasarkan arah gerakannya, gerakan lempeng tektonik dibagi menjadi 3. Divergent plate boundaries atau gerakan saling menjauh. Convergent plate boundaries atau gerakan saling mendekat. Dan transform plate boundaries atau gerakan saling berpapasan. Lapisan hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Hampir 70% bagian bumi berwarna biru, sehingga bumi sering dikatakan sebagai planet biru. Warna biru menggambarkan perairan di bumi. Hidrosfer meliputi laut, sungai, uap air, danau, samudera, dan air tanah. Air memiliki peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi.
Siklus hidrologi atau yang lebih dikenal dengan istilah siklus air adalah proses daur ulang air secara terus-menerus. Dibedakan menjadi 3 macam siklus air. Yang pertama adalah siklus air pendek, di mana air laut menguap menjadi uap air oleh panas matahari, kemudian terjadi kondensasi dan juga pembentukan awan, dan turunlah hujan di permukaan laut. Demikianlah siklus air pendek terjadi. Siklus air sedang terjadi di mana air laut menguap dan berubah menjadi uap air oleh sinar matahari, kemudian terjadi kondensasi dan uap air bergerak karena tiupan angin ke darat, dan terjadi pembentukan awan, turun hujan pada permukaan daratan, dan air mengalir di sungai menuju laut kembali. Demikianlah siklus air sedang terjadi. Siklus air panjang. Siklus air panjang terjadi di mana air laut menguap menjadi uap air karena sinar matahari. Kemudian, uap air mengalami sublimasi, pembentukan awan terjadi yang di dalamnya terkandung kristal es. Awan bergerak karena tiupan angin ke darat, kemudian turunlah salju, dan terjadi pembentukan gletser. Gletser mencair membentuk suatu aliran sungai, dan air mengalir dari sungai menuju ke darat dan lalu ke laut. Demikian siklus air panjang terjadi. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran IPA berikutnya.